Selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia, selamat sore, dan juga selamat siang untuk teman-teman KKL Diaspora yang ada di Eropa, mungkin juga kalau nanti ada yang di Amerika nyusul. Ini acara kita kali ini diskusi tentang dua sobat dari Angkatan 89, Rudy dan atau Rudolfo, waktu itu panggilannya, dan Heru dan Nardatu. Mereka akan menceritakan pengalaman menyekolahkan anak ke Amerika. Sebelumnya itu akan saya awali dengan latar belakang dari mereka, dari kedua orang ini, ya. Pertama itu dari Rudy, dia dipanggilnya Rudolfo. Setelah tamat dari Loyola, kemudian melanjutkan ke Atmajaya, Jogja, kemudian dia bekerja di Astra, setelah itu melanjutkan ke SIP di Filipina, kemudian sempat berkarir di Jerman. Setelah di Jerman, sekarang menetap di Amerika sampai sekarang. Kalau Heru itu, dia cukup lama juga di luar negeri dan berkarir di berbagai perusahaan internasional. Setelah melanjutkan pendidikannya di ITB Perminyakan, kemudian mendapat kesempatan berkarir di Caltex, Chevron, Schlumberger, Aramco, Maersk Oil, dan sekarang Total. Dan tinggal di Aberdeen. Keduanya mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat-sangat beragam dan sudah banyak mempunyai pengalaman hidup di negara orang dan bagaimana mereka membesarkan sampai menyekolahkan anak-anaknya ke Amerika, itu yang sangat menarik untuk kita dengarkan. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Mas Heru dan Ko Rudy. Hi everyone. Her, apa kabar Her? Baik. Kita ini mau ngobrol-ngobrol ya, tapi yang jelas yang perlu diketahui kita bukan mau promosi loh ya. Benar nggak Her? Kita nggak promosi ya kan. Jadi ini pengalaman kita dan ada kalanya saat ini kondisinya juga berbeda, atau kan ada COVID. Tapi itu terlepas dari masalah itu, kita nih mau ngobrol-ngobrol pengalaman kita dulu itu bagaimana itu. Dulu bagaimana Her? Ya, caranya menyekolahkan tuh piye aja? Sebelum mulai kita disclaimer dulu lah bahwa pengalaman ini itu unik dari pengalaman keluargaku, sehingga harapanku dengan share pengalaman unik ini yang diambil bukan detail pengalamannya tapi lebih ke jiwanya lah, semangatnya. Terus aku sama Rudy bukan sama sekali profesional di bidang jasa pelayanan nyekolahin anak ke mana-mana, jadi yang mungkin akan disampaikan lebih ke informasi sebagai orang tua, terus perjalanan proses mengirim anak-anak sampai sekarang sekolah. Bahkan anakku yang besar sudah lulus sekarang dari Amerika. Jadi kenapa Amerika? Nah, kalau kenapa Amerika? Karena kebetulan orientasi pendidikanku Amerika, karena aku pernah ambil master di Amerika. Sehingga aku dan istri taunya dulu ya education itu di Amerika. Dan kebetulan memang untuk level college university di bidang-bidang tertentu, sekolah-sekolah di Amerika masih aku bilang masih top university lah. Tapi gitu. tidak berarti yang di Eropa. Kalau di Eropa itu sudah lama, sudah tua-tua dan sudah lama, dan punya bidang sendiri-sendiri, dan kemudian tujuannya agak beda sedikit, lebih fokusnya tidak. Kalau Amerika, aku dulu melihatnya sangat
fokus terhadap STEM waktu sebelum Science, aku ngirim engineering, and science mathematics ya. engineering, Ya. karena bagaimanapun industri dan bangsa kayak internet dan lain sebagainya itu besar di Amerika. Oh, Nah, ya. tapi sepanjang perjalanannya kemudian kita juga sempat cek universitas di UK. Jadi waktu si kecil anakku yang nomor 2 memilih-milih sekolah, kita tawarkan dia untuk juga oke, kamu kunjungi aja, coba pergi ke UK cek. Oh, Her, UK sebentar Her. Ya. Her. Jadi anakmu itu berapa? 2 apa 3 Her? 2 ya. perempuan dua-duanya. Oh, hebat. Nah, itu menarik itu. Itu pertanyaan bagus sekali, Ruth, karena anak perempuan in my own opinion itu menambah pentingnya pendidikan, karena ide dasarku dan istri adalah pengen anak-anak itu walaupun perempuan harus mandiri, harus independen, harus betul. maju, bahkan kalau bisa lebih dari sebaya mereka yang laki-laki, sehingga pendidikan kemudian menjadi fokus dalam berkeluarga. Ya, dan memang itu penting ya Her ya. Ya. Karena kita sebagai orang tua itu kita ingin yang terbaik buat anak-anak kita. Ya. Tapi bukan berarti anak laki-laki terus maksudnya tetap somehow aku sekarang sudah genderless karena anak-anak kemudian tumbuh menjadi feminis dan lain sebagainya. Kemudian kita nggak perlu bilang bahwa perempuan harus lebih karena it's all genderless toh, equal by itself. Tapi pada saat dulu membesarkan mereka dengan pola pikir sebagai orang Indonesia, ide dasarnya adalah perempuan harus mandiri, sehingga pendidikan kemudian menjadi pilihan. Nah, karena aku background-ku US educated, makanya waktu itu background-nya US. Terus dikombinasi lagi bidang kerjaku kebetulan mostly US. Karena aku kerjanya mana di Caltech tuh Chevron Texaco, ketemunya orang-orang Texas, ketemunya orang-orang Amerika. Waktu tahun 94 di tengah hutan. Waktu anak-anak masih kecil sekali, masih bayi. Si kecil malah belum lahir waktu itu. Texas berarti itu warm dong ya, jadi enggak dingin dong ya. Iya. Penyesuaian cuaca masih enak dong ya. Iya. Tetapi bagaimana mereka berbicara, bagaimana cara berpikir mereka, Amerika tahun 94 ekspat Amerika di tengah hutan Sumatera itu kan terus membuka wawasanku lah, atau bagaimana Amerikan itu. Itu kenapa kok US, kok enggak UK waktu itu. Kalau aku tahu UK mungkin. Yang lebih menarik lagi kalau aku tahu Skandinavia, itu lebih menarik lagi. Karena pada saat aku sudah 15-20 tahun kemudian waktu aku tinggal di Denmark umpamanya, salah satu negara Skandinavia, pendidikan di Skandinavia itu beda lagi, itu ada keuntungannya juga nyekolahin anak-anak ke sana. Karena hidup mereka lebih ada enaknya lah gitu. Ya, memang di setiap negara itu beda-beda ya, Her ya. Fokus mereka itu berbeda memang ya. Terus jadi begini Her, ini kan anakmu anak cewek gitu ya. Kita sebagai orang tua mengetahui anak kita sekolah di luar negeri itu gimana gitu? Kamu merasa was-was nggak gitu? Apakah khawatir gitu atau gimana? Ya harus khawatir, terutama untuk ibu-ibu ya, maaf kata ya, karena as a mom understandably tidak sesaklek as a man, as a father lah ya. Istriku waktu itu nangis 3 bulan kali ya waktu ngirim anakku pertama kali ke Amerika. Dalam arti, maksudnya setiap kali teringat, setiap kali ini.
Tapi itu bagian dari proses. Jadi kalau aku boleh memulai menjelaskan prosesnya, jadi nyekolahin anak ke Amerika dari luar. Ini pengalamanku dari luar ya, nggak dari dalam. Nanti pengalaman Rudi kan dari dalam ya. Dari luar Amerika, aku bilang prosesnya itu kayak lari jarak jauh yang pakai aral lintang itu loh. Apa namanya itu kalau di Indonesia? Tahu kan yang di stadion lari jarak jauh tapi terus ada harus cross country, gawangnya cross country, cross country lah atau cross training atau apa decathlon, lah ya. Itu ada tuh. Dan tidak hanya anaknya, the whole family harus dalam proses itu. Dan karena prosesnya cukup panjang dan susah-susah gampang sebenarnya aku bilang. Tapi melibatkan the whole family ya sebagai orang tua, sebagai anak sendiri, sebagai kakak atau adik, sebagai mungkin kakek atau nenek umpamanya. Tetapi dari situ aku bisa ngambil kayak kesimpulan bahwa yang bisa diambil itu justru bukan end goal-nya, tapi proses itu. Jadi banyak yang bisa dinikmati sepanjang proses itu. Yang pertama jadi, kali persiapanmu ya apa ya berarti? Selain tahu sekolahnya, terus anak-anaknya piye? Ya, aku punya 2 pengalaman. Yang satu nyekolahin anak universitas level, jadi dari SMA ke university. Satu lagi anakku yang kecil, anakku yang besar itu dari SMP ke SMA. Karena aku pernah anakku yang gede itu boarding school, SMA-nya di Amerika, mondok lah. Bahasa Indonesianya mondok ya, boarding school. Nah, yang pertama dulu yang umum itu yang nyekolahin di Amerika, yang posisinya di luar. Yang pertama itu mulai dari kelas 10, enggak salah. Jadi begitu selesai kelas 10, kelas 2 SMA. Jadi memulai kelas 2 SMA itu yang pertama kali dilakukan sebenarnya adalah meeting keluarga dulu. Meeting keluarga memastikan anaknya maunya apa. Karena itu penting. Plus jadi setelah ibunya, kelas waktu pas masuk kelas 2 itu sudah tahu ya kira-kira kamu tuh mau sekolah apa sih gitu ya. Harusnya begitu ya, Re? Ya, jadi bapak, ibu, dan anak meeting, terus maunya keluarga kita mau ngapain tentang sekolah anak ini. Karena tadi itu, karena modelnya adalah jadi prosesnya itu lebih ke maraton daripada sprinting, lebih ke harus menjaga stamina agak panjang, agak 2 tahun. Dan endpoint-nya itu adalah pada saat anak itu sudah sampai ke kampus, sudah mulai kuliah, itu baru finish line-nya. Jadi si kecil anak kita diterima di universitas itu belum selesai. Masih ada beberapa step yang harus dilakukan, makanya agak panjang. Nah, pada saat anak kita di grade 10, ya kita duduk. Oke, kamu, Bapak Ibu maunya kamu sekolah seperti ini. Menurut kamu gimana? Nanti anaknya, jadi anaknya juga kalau menurut aku, kita kasih semangat untuk juga ikut bareng dalam proses itu. Detail prosesnya, apalagi anak sekarang, itu by them, not by us. Ngisi formulir, komunikasi dengan teman-teman calon pelajar, ngecek website, Facebook, sistem SAT, bla bla bla, itu mostly by the kids. Karena itu bedanya kita yang dulu, terutama angkatan kita lah ya Ruth, kelahiran 70-an ya Ruth, umur 18 kita itu masih anak-anak. Tapi teman-teman tapi yang di Amerika atau di Inggris, di Eropa dan di Skandinavia misalnya yang itu umur 18 itu sudah lebih mature ya. Lebih ini. Tapi nggak masalah toh kalau kita kemudian grade 10 kita meeting dulu. Oke, kita kalau Dedi sama Mami maunya kamu sekolah di Amerika, menurutmu gimana? Kami mereka oke ya aku senang, aku pengen. Jangan Amerika, kenapa nggak Australia aja? Nah itu dibahas. Nah itu awal.
awal proses. Her, berarti kalau kelas 10 tuh berarti masih kelas 1 SMA loh, Her. Berarti misalkan kita sekolah, kan sama-sama kita dulu waktu itu SMP di Dominico ya, terus masuk Loyola. Berarti pas kelas 1 itu, sudah. Ya kelas 2 lah. Kelas 1. Ya lah kelas 10 mungkin semester 2 lah, di mana sudah oke. Oh, pasti tengah-tengah gitu ya. Aku anak SMA sekarang. Aku harus tahu nih aku mau ngapain. Karena ya itu proses. Nah, yang step kedua setelah itu terjadi, oke, setuju, oke, kita terlibat dalam proses pendidikanmu si kecil ya. Kalau kami itu awalannya dari dia pengen belajar apa. Jadi majornya semacam kayak, jadi mungkin agak berat untuk anak 17-18 tahun menentukan aku mau jadi insinyur, aku mau jadi arkeolog, aku mau jadi writer misalnya, aku mau jadi ya artis, aku mau jadi whatever, itu agak berat, tapi itu harus sudah dimulai. Karena untuk aku pada saat kita masuk ke ranking sekolah, jadi dasarku ngomong begitu ke anak-anak, aku bilang, kamu tentukan kamu mau belajar apa, cek di internet, the best 10 school kita lihat, kita review. Jadi instead ini memudahkan kita untuk menyeleksi sekolah yang mau dilihat. Jadi walaupun sistem Amerika mengizinkan anak kita untuk undeclare, jadi tidak perlu tahu mau ngapain, yang penting aku sekolah dulu, itu boleh. Itu bisa jadi, ya. Ngambil basic general education dulu, nanti baru tingkat sophomore atau junior baru menentukan. Tapi kalau kami enggak, kami sama istri aku bilang, aku sebagai orang tuamu sebaiknya aku tahu kamu mau belajar apa supaya aku penak membantu. Tadi prosesnya kan panjang ya, turun. Ya benar memang. Anakku yang pertama datang, Dad, aku mau fashion. Mau belajar fashion. Nah, dari hidup dengan dia dari umur 0 sampai 18 tahun, aku tahu dia fashion tapi bukan fashion design karena tidak pure dia di situ di artnya. Nah, aku pas diskusi sama dia, oke, good. Tapi ada sisi lain dunia fashion, namanya fashion merchandising, business side of fashion. Aku nanya sama dia, kamu fashion yang desain, yang gambar portfolio atau fashion yang belum tahu, Dad. Pokoknya fashion lah. Aku pengen kerja di dunia fashion. Aku seneng fashion misalnya. Nah, oke. Kita cek fashion school di Amerika. Itu aku mungkin di niche.com yang kamu tulis, atau aku biasanya pakai US News. US News di chat, usnews.com. Itu juga ada ya. Niche juga bisa sini. Nah, aku ketikin ya supaya tahu ya sama usnews.com begitu ya. Itu sih harus sudah masuk. Masuk kan usnews.com, oke. Ini Kiplingers juga punya. Kiplingers punya buku. Pergi ke library. Aku pernah lihat di Kinokuniya Singapura juga ada tuh Kiplingers College Book itu. Itu ada juga ranking. Tapi karena sudah masuk dengan tema fashion tadi, keluarlah katakanlah ranking 50 atau 100 lah yang kita mau. Terus baru kita pilih yang kira-kira ini. Nah, setelah memilih, kemudian kita menggunakan liburan keluarga. Nah, ini di mana aku kembali mengiterasi, kita menggunakan liburan keluarga. Ini aku tidak bermaksud sombong ya, tapi maksudnya jadi ada dedicated trip dari keluarga untuk ke sekolah itu, gitu. Ke sekolah itu nengok.
Ya. Visit, Kampus first visit visit. itu yang sekarang ya. Tapi Nah, sekarang kalau ada COVID nggak bisa loh, Her. Mesti virtual ya, semuanya ya. virtual visit. Nah, aku waktu itu, karena waktu itu aku lagi tinggal di Arab Saudi, istri dan anakku yang kecil nggak bisa ikut. Karena si kecil harus sekolah kan, ya, atau apa namanya, harus ada yang ini tahu. Sehingga aku hanya sama Mesti istriku. jagain. Aku sama anakku yang gede. Nah, kita ngelis kira kita visit berapa sekolah waktu itu ya. Dan dia memutuskan akhirnya, Dad, aku mau lihat yang lain selain fashion. Mungkin waktu itu dia pengen ekonomi, kalau nggak salah akuntansi atau apa waktu itu. Oke. Ya udahlah, kami pergi. Accounting ya. Ya. Nah, pergi. Nah, ini yang dimana aku tadi bilang yang di-enjoy itu prosesnya. Pergilah aku dari University of California Santa Barbara, dari pantai dari barat West. Amerika, turun ke Arizona State, turun ke LA. Di situ ada FIDEM namanya, Fashion Institute Design and Merchandising kalau nggak salah. Di downtown LA, di Fashion District-nya LA, itu ada sekolah. Terus kita ke University of Arizona atau Arizona State University. Terus kita ke Rice, University of Houston. Di Rice University di Houston. Terus kita sampai ke Savannah, Georgia. Itu namanya SCAD, Savannah College of Art and Design. Baru itu habis itu kita naik ke atas, kita ke Cleveland, ke Ohio, ke Kent State University. Dan terus ke New York. Di New York ada FIT di downtown, di Mid Manhattan itu ada Fashion Institute of Technology. Nah, perjalanan itu yang harus dinikmati. Aku sebagai bapak, ya aku menikmati duitku yang ku keluarkan. Ongkosnya kan enggak murah tuh, ya aku nikmati aja loh. Wong itu enggak bisa enggak kan, harus harus diikuti toh, harus diikuti, tapi memang harus dijalani untuk melihat anak itu, melihat kita, melihat proses seperti itu. Nah, bagusnya di setiap universitas itu selalu ada orang Indonesia. Selalu ada orang tua Indonesia yang biasanya kalau di universitas kita datang, terus kita ikut tour, kan namanya tour. Jadi nanti ada tour guide-nya, nanti ngasih tahu, ini gedung ini. Nanti ada beberapa anak mahasiswa yang jadi tour guide kita, ngasih tahu, kalau kami belajar ini. Nah, di dalam grup tour itu kadang-kadang ketemu aja orang Indonesia dari Jakarta lah, dari Surabaya lah, dari Medan lah, dari mana, kebanyakan dari Jakarta dan sekitarnya ya. Artinya sebenarnya proses visit school itu bukan yang susah. Jadi banyak temennya lah gitu. Nah, itu malah bisa kemudian menambah network untuk kalau kebetulan anak-anak kita sama-sama di sekolah yang sama, ya kita bisa network di Jakarta, atau terutama untuk kalau untuk ibu-ibu yang mungkin kangen, ya kita bisa jadi teman keluarga dalam hal untuk ngikutin anak kita. Nah, terus itu daftarnya itu kalau sudah daftarnya itu kan. Proses berikutnya setelah lihat sekolah itu dan juga sekolah yang tidak dilihat, aplikasi. Nah, ini anaknya yang memulai. Si anak ini harus, tapi anak zaman sekarang ya Ruth, fasilitas online itu sudah sebegitu banyaknya tersedia. Jadi website sekolah masing-masing. Di dalam website sekolah itu ada admission situs admissionnya. Di dalam situs admission section itu ada tirik-tirik lah apa persyaratannya, kemana mintanya. Nah, tugas kita itu jadi kendali sudah dipegang anak kita nih. Anak kita udah memutuskan, atau sebagai keluarga kita memutuskan kalau bisa nge-apply sekolah ini. Nah, itu anaknya sudah harus
sudah harus masuk bikin login ID sendiri, harus punya email sendiri, atau Facebook account yang bagus, atau LinkedIn atau whatever lah yang menjadi karena sekarang universitas zaman sekarang tuh ngelihatnya jejak digital. Jejak digital, jadi bukan kayak kita dulu jejak paper. Dan semua online toh. Nah, berarti yang menarik ada kayak persiapan bikin resume gitu. ya bikin bukan essay. bukan resume juga ya. Apalah semacam kayak profil diri lah. Anak zaman sekarang ngerti lah. Mereka tahu lah. Kalau mereka TikTok star juga pasti itu profilnya mereka juga ada di situ. Nah, pada saat apply itu kami pengalaman dua anak ini, itu kami pakai hukum rata-rata. Jadi kita harus mengaplikasi sebagai orang tua, kita harus mengaplikasi yang namanya hukum rata-rata. Hukum rata-rata itu maksudnya nge-apply sebanyak mungkin. Karena ada yang namanya admission rate. Jadi persentasi jumlah murid yang diterima dibandingkan jumlah murid yang apply. Ya benar. Nah, jadi itu presentasinya ada di website tuh pasti. Ya, di NIST.com sama usnews.com education itu bisa difilter aja. Nah, kemudian muncul istilah yang disebut rich school. Jadi rich school tuh nek aku tahu anakku SMA GPA 3.2 ya, nge-apply ke Ivy League MIT misalnya, itu namanya rich school. Jadi apply tapi kita harapannya tinggi. Ya. Ya. Terus level berikutnya adalah sekolah yang pas. Jadi yang dari majornya dia suka, admission rate-nya oke, katakanlah sebagai keluarga kita comfortable sebagai keluarga comfortable dengan admission rate 20 to 30% misalnya. Yaitu ada sekolah-sekolah itu ada itu di tempat itu. Itu namanya istilahnya apa? Ya kita sebutnya reguler lah. Anak kita bisa lah itu. Nge-apply dapat lah itu. Nah, ada jadi satu lagi. Itu kan rate-nya juga tergantung dari nilai GPA, SAT sama ACT ya. Betul. Ya, SAT itu namanya Scholastic Aptitude Test. ACT itu namanya American College Test. Ya. Nah, yang grup berikutnya itu yang namanya safety school. Safety school itu kalau kita tahu anak kita, dia ngelamar di situ pasti diterima. Pasti oke. Nah, itu ada. Nah, makanya aku kalau anakku yang besar itu nge-apply di 12 kalau nggak salah. Yang dua mungkin satu atau dua rich school, maybe 8 yang di levelnya dia gitu, level competitiveness-nya dia, mungkin sekitar 3 atau 4 safety school. Karena itu kalau kita cuma nge-apply satu terus tahu ini, aku tidak merekomendasikan demikian. Cuman masalahnya tambah banyak aplikasi, kerjaan anak kita itu tambah banyak, dan harus diingat itu deadline-nya itu kelas 11, akhir kelas 11. Jadi Desember kelas 2 SMA lah kalau aku bilang ya, betul ya? Ya benar. Oh, enggak, sorry. Bukan, Desember pada saat kita di kelas 3. Karena kan selesai sekolah, jadi semester pertama ya. Semester pertama kelas 3. Itu deadline-nya. Anak kita padahal masih sekolah itu tadi. Kita kan bicara anak kita masih sekolah nih. Jadi ini pekerjaan aplikasi itu tidak banyak. Nah, kemudian yang kamu bilang tadi, di dalam setiap aplikasi itu selalu ada permintaan untuk menulis. Nah, ini di mana kembali kalau aku bilang kita orang Indonesia, angkatanku, pendidikan kita
pendidikan kita tidak mensupport itu. Kita tidak dibiasakan untuk telling our mind, putting in things, reading and writing. Dari sekian banyak temanku KIKL jarang yang suka, aku senang pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Kebanyakan suka, aku senang kimia, aku senang fisika, aku senang akuntansinya Pak Kenny gitu. Tapi reading writing, sehingga untuk teman-teman yang masih di dalam YouTube ini yang kebetulan SMA, anaknya di SMA Indonesia, mulai sekarang untuk melatih menulis, karena essay itu selalu ada. Nah, Mas Heru, sebentar. Menarik. Ini sebelum kita melangkah untuk diskusi lebih lanjut lagi, sudah ada pertanyaan yang sekiranya itu relevan sekali. Tadi Mas Heru bilang GPA dari Noel nih. GPA dari high school itu kan beda-beda karena standard high schools, especially karena kita dari different countries, ranging banget. Yang bisa menjadi patokan itu apa? Nah, anakku untuk Noel ya, jadi anakku yang pertama itu high schoolnya American, jadi sudah directly standard, jadi A plus, B minus, B plusnya high schoolnya dia automatically ya dimasukkan ke dalam itu dari 0 sampai 4 gitu. Ya, dari 0 sampai 4. Tapi ada juga yang 1 sampai 5 loh, ya. Ya. Jadi di situ ada tulisannya di situ. Anakku yang kecil itu sekolahnya di Copenhagen International School, itu IB sistemnya, International Baccalaureate. Itu sistem Eropa lah atau apapun yang kita sebut. Ada di sini juga sekarang ada ini asik nih, pertanyaan bagus sekali Noel, karena di setiap university yang pada saat anak kita nge-apply itu ada bagian yang khusus bagaimana university tersebut melakukan translasi dari sistem apapun anak SMA anak kita ke sistem Amerika. Jadi sudah ada itu sistemnya. Yang menarik adalah waktu anakku yang kecil di Copenhagen International School, karena sifatnya international school, di SMA anakku itu juga sudah ada yang namanya IB koordinator. Jadi beliau ini itu juga menguasai translasi antara sistem IB ke sistem American way of reading lah. Nah, kalau Noel di Singapura, di sekolah anak Noel yang sekarang, cek pasti ada itu beliau itu yang jago, yang mengerti bagaimana mentranslasi ini. Tentu saja aplikasi anak kita ke Universitas di Amerika yang menggunakan sistem Amerika. Jadi menggunakan sistem mereka. Itu kalau di tempatku saya ingatnya pas aku apply ya, itu ada namanya World Education Services. Ya. Jadi itu namanya penyetaraan. Jadi penyetaraan. Jadi memang tidak bisa dikatakan cukup unik ya. Tetapi tidak bukan showstopper yang pasti Noel. Bahkan ada additionalnya. Jadi anakku misalnya yang kecil, karena IB dia mengambil beberapa kelas advance, istilah di Amerika advanced placement. AP, advanced placement. Itu beberapa universitas. Jadi setelah anakku masuk ke Northeastern, promosi sebentar, Northeastern. Pas anakku masuk ke Northeastern, itu terus Northeastern ngambil semua rapot, karena kan ingat tadi kan pada saat nge-apply kan anakku belum lulus SMA itu. Ya benar. Jadi belum ijazah kan belum final grade kan belum keluar. Jadi setelah sudah masuk, kemudian universitas melakukan review lagi terhadap anakku malah dapat kredit pengganti karena sudah pernah ngambil. Jadi AP juga begitu. Nanti di sekolah, ya moga-moga di sekolah anaknya Noel ada semacam itu. Jadi anak kita karena pinter ngambil advance topik gitu kan. Nah kreditnya itu
bisa langsung ditukar jadi kredit university. College credit. Sepertinya juga itu ada masalah. Kalau cuma nilainya C atau D itu nggak bisa ya. Oh itu iya, minimum ya, betul. B ya, minimum B atau ada, A. betul. Ya. Setuju. Ya kan? Karena sebaiknya kalau C dan D jangan ditranslate Nggak karena perlu. nanti GPA anak kita waktu universitas juga jadi kecil toh. Iya. Nah, tapi mungkin benar sih. anak zaman sekarang GPA a little bit different way of thinking about GPA. Pertanyaan sama itu. Ada pertanyaan lagi dari si Noel tentang essay. Jadi memang essay yang SAT opsional. Essay yang aku maksud itu essay di setiap aplikasi. Jadi aku setauku dari anak-anakku di setiap aplikasi every university itu selalu ada a simple question like how do you describe yourself? Atau tell me what did you do during summer gitu. Personal statement, betul. Nah, itu membutuhkan kemampuan untuk menulis. Karena itu balance antara menjual diri, gitu, menjual si anak kita itu menjual diri. I will be a good student. Tapi juga kita juga jangan sampai kita kayak kebetulan dua anakku ini waktu sudah nge-apply 10 dan 12 itu mereka keterima 4 masing-masing. Jadi aku bilang it's a very good problem to have options. Itu aku selalu bilang sama anak-anak begitu. Itu benar. Artinya apa? Kalau kamu punya 4, ya memang 4 satu reach, 3 yang ini. Apakah reach-nya itu kamu bisa pertimbangkan misalnya. Yeah. Nah itu masukku essay itu ya, Noel, semoga menjawab. Aku juga sampai bisa jelasin tadi? Nih. Silakan. Jadi gini Toher, kalau yang namanya essay itu, memang dulu seingatku itu jadi satu dengan yang namanya SAT test, tetapi sekarang itu jadi optional, jadi tidak harus. Karena apa? Untuk menulisan essay itu memang banyak challenge ya, dari anak-anak itu sekarang memang challenging untuk menulis essay. Jadi itu mereka bilang, karena ini standar, jadi mau nggak mau tes itu kan standar harusnya itu harus sama. Kalau ada satu anak yang pintar banget dengan menulis, ya berarti nilai SAT-nya bisa tinggi sekali. Jadi membuat itu tes tidak standar. Jadi makanya sekarang itu tesnya sepertinya memang diarahkan untuk yang standardized, essay di luar. Dan waktu apply itu menggunakan Common Apps, ada 2 website Common Apps. Di situ juga ada penulisan essay. Essay-nya itu bisa karangan-karangan personal. Jadi misalkan kalau anak saya nih waktu kemarin itu nulisnya mengenai pengalaman dia kerja sebagai lifeguard, sebagai volunteer dan sebagainya. Itu dituliskan. Jadi apa sih sebetulnya seperti itu. Jadi pas waktu itu memang antara anak satu dengan yang lain itu berbeda, tidak sama. Saya punya teman juga waktu itu pengalamannya mengenai timing, karena dia atlet toh. Jadi it's all about the time ini. Pokoknya mau nggak mau, wah ini time-nya satu detik nih, 1 detik. That's really important nih. Kenapa nih? Jadi dijelasin di situ. Menarik sih, jadi pengalaman. Terus visanya gimana ya waktu itu? Pakai visa kan mesti gitu. Waktu visit ya visa turis aja. Waktu visit. Wah, kalau bicara visa nih Amerika the whole issue. Tapi sebelum ke situ aku punya pengalaman juga ini. Jadi anakku yang kecil itu sukanya nulis memang. Hingga waktu dia mencari major yang tadi waktu kita ngobrol sama dia, kamu pengen jadi apa? Aku mau nyari sekolah yang punya creative writing. Oke. Carilah gitu. Datang ke aku dia bilang, "Dad, kita ke MIT yuk." Kamu creative writing kok ke MIT? Aku sebagai insinyur senang aja toh pergi ke MIT, belum pernah ya. Insinyur seumur-umur
jadi insinyur belum pernah ke MIT. Kita ke MIT karena di MIT ada jurusan creative writing. Nah, kan bingung kan? Kita ikut loh presentasinya. Pergilah kami ke MIT di Boston. Begitu duduk, terus yang presentasi adalah anak mahasiswa MIT. Mahasiswa. Dan cewek ini itu hobinya kalau weekend itu di lab. Melakukan riset sendiri di lab aku. Waduh, terus kita nanya, jadi jelaskan creative writing di MIT itu apa? Jadi ternyata jurusan creative writing MIT itu adalah orang-orang yang membantu saintis untuk menulis buku, untuk menuangkan risetnya untuk readable by commoners like me lah, kira-kira gitu. Lay people. Tetapi untuk menjadi seorang creative writer di MIT tetap harus ngambil science karena harus mengerti apa yang ditulis kan. Anakku, wah nggak jadi deh. Aku kalau harus ngambil physics, chemistry, math dan lain sebagainya, wah nggak sekolah. Oke, that's good. Nah, those thing itu yang aku bilang yang dinikmati itu prosesnya. Anak kita juga akan belajar untuk menentukan itu tadi yang aku bilang tadi. Jadi dari apa yang dilihat di internet, apa yang dilihat visit ke sana, apa kemudian memang mengerucut menjadi yang di aplikasi. Nah, setelah aplikasi selesai, kemudian menunggu nih ya. Nah, anak kita juga menurut pengalamanku ya, anak kita juga belajar untuk ditolak dan diterima. Mas Heru, bentar. Ya. Saya ada pertanyaan menarik nih. Sesuai dengan esai anak-anaknya Mas Heru dan Ko Rudi itu kan berarti kan besar di US dan Eropa ya. Itu berarti kan mereka sebenarnya udah terbiasa dengan pendidikan luar yang mengedepankan esai. Maksudnya esai itu contohnya kalau di Swiss itu anak-anak saya terbiasa dia misal menjelaskan gunting itu apa, fungsinya untuk apa. Sebelumnya mereka sebelum mereka menjelaskan ke publik, ke teman-temannya, harus mereka itu menulis. Nah, sebenarnya tidak terlalu kaget dengan pembuatan esai seperti itu. Mereka udah siap gitu loh. Yang menjadi pertanyaan itu kan sekarang kita share kepada teman-teman alumni KEKL yang mungkin yang tinggal di Indonesia. Saya nggak tahu sekarang, mohon maaf kalau saya salah, apakah di sekolah itu mereka juga sudah dipersiapkan selalu menulis gitu, atau membuat esai dari hal kecil apapun, seperti tadi contohnya Ko Rudi bilang 1 menit, 1 detik itu waktu apa yang bisa kita gunakan, itu yang dituangkan, atau itu yang menjadi poin untuk yang perlu diperhatikan, bahwa untuk masuk ke suatu universitas hal-hal seperti itu sampai sekarang masih aktual gitu. Itu bagus sekali. Tapi generasi milenial, generasi anak-anak kita, itu generasi yang menurutku itu tidak punya alasan lagi untuk tidak belajar. Jadi karena resource-nya itu gila-gilaan. Yang angkatanku sama Rudi, kalau sudah ngomong bahasa Inggris atau nulis bahasa Inggris, kita itu pengennya nulisnya kayak Shakespeare. Kita pengennya tuh bahasa Inggrisnya tuh grammatically yang Pak Clemens bangga lah sama kita, kira-kira begitu. Atau siapapun guru, Bu Leni lah. Jadi kalau kita sampai kita tulis, kita ketikkan sesuatu, kita sampaikan ke Bu Leni pasti bangga karena grammatically is all correct. Tapi anak zaman sekarang nggak gitu, Des. Jadi untuk belajar gampang banget. Hanya sekarang aku mau nyampaikan ke teman-teman KEKL, bicarakan sama anak-anak, hey, I know you like this thing, you like to speak English, but try to hone your writing skills, banyak tuh di contohnya banyak yang, dan tidak perlu sampai level Shakespeare atau sampai level. Ada app yang namanya Grammarly yang bisa
mengedit lah, apa istilahnya, mengkoreksi. Iya, kenapa saya bilang begini? Karena itu tadi ada hubungan dengan pertanyaannya Noel yang awal. Pada waktu memilih untuk menyekolahkan anak ke Amerika, bukan hanya Mas Heru kebetulan ketemu sama dengan rekan-rekan dari Amerika, jadi well informed about the school in the US, Tapi pemikiran apakah di Eropa lebih baik atau throughout gitu, maksudnya Noel gitu. Apa itu berkelanjutannya juga untuk selanjutnya masa depan anak itu lebih baik di Eropa atau di Amerika? Karena apakah di Eropa juga semendetail itu juga dalam proses to entry the school gitu. Karena mungkin ini Noel yang tanya, mungkin juga dari teman-teman yang lain juga ada pertanyaan yang sama gitu loh. Itu kan Tauku kalau di Belanda itu cukup detail dalam hal kakek nenek kita dulu waktu nulisnya keren, detail, sampai sekarang banyak informasi di Museum Belanda tentang Indonesia yang masih detail. Tapi itu setauku ya, aku nggak bisa ngerti. Dan itu tidak relevan dengan topik kita malam ini. Gitu. Oke. Aku hanya mau pesan. Pasti berarti lain kali. Next time, lain kali. Tadi sampai mana tadi? Tadi sampai aplikasi tentang selesai visa. Tentang visa. Aplikasi belum aplikasi selesai. Yang berikutnya interview. Nah, ini yang menarik. Di beberapa sekolah, beberapa sekolah itu ada program yang namanya alumni interview. Jadi sekolah itu kan gede itu, dan mereka punya banyak alumni di seluruh dunia. Mereka punya jejaring alumni, dan alumni itu kadang-kadang punya tugas untuk membantu admission office untuk menginterview calon murid. Jadi waktu anakku yang kecil di Copenhagen itu kayak misalnya Yale itu waktu itu bilang, kamu interview ya sama ibu ini karena beliau alumni kita. Dan itu jadi terus terang anak-anak kita itu mau tidak mau juga harus percaya diri. Jadi banyak yang hanya karena Indonesia sudah submit, sudah beres nih, terus ada interview kadang-kadang. Nah, di dalam sistem Amerika, di dalam sistem pendidikan Amerika, ada beberapa decision type. Decision type itu maksudnya timing. Pemilihan. Jadi ada 3 yang harus dimengerti oleh orang tua ini, karena ada ini berhubungan dengan legal. Jadi janji dan komitmen. Yang pertama namanya, aku tulis di chat ya, namanya early action. Ya, ada itu. Jadi early action itu anakku pas nge-apply terus di situ di dalam aplikasi kamu memperhitungkan early action nggak? Ya, kalau diklik ya, nanti kalau anakku pas diterima, jadi sudah terima surat, sudah happy, sudah terima, Dear Josephina, you are gladly admitted to this school. Itu anak kita harus memutuskan. Yes, aku terima. Itu istilahnya kalau bahasa Indonesia apa ya? Ngecup bangku lah. Bangkunya itu sudah kita booking bangku lah. Ya. Kan mesti wis pasti ning kono ya. Itu early action itu kan kalau aku bisa lihat dari sisi universitas untuk memastikan bahwa kapasitas mereka sudah mulai terisi, terus ya bisnis side-nya kan sudah ada murid yang ngantri lah di dalam bangku-bangku itu. Itu early action. Nah, early action itu tidak mengikat.
tidak mengikat. Jadi anak kita masih boleh nge-apply ke sekolah lain, tapi tidak boleh decide early action di sekolah yang lain-lain itu. Yang lain. Tapi nge-apply dan lain sebagainya boleh. Ya, oke. Nge-apply dan lain sebagainya boleh. Pokoknya apply dan boleh bilang, artinya boleh early action bilang nanti aku nggak jadi, aku diterima di sana, itu boleh early action. Oke. Ya. Yang penting harus tahu orang tua itu yang ini, yang namanya early decision. Early decision itu sudah decided dan sudah legal. Jadi kalau misalnya sudah mengikat, jadi anak kita diterima, dan karena waktu itu juga pas apply mempertimbangkan early decision, dan mungkin di surat aplikasinya, di surat penerimanya sudah ditulis bahwa Anda berhak melakukan early decision. Kalau anak kita bilang yes early decision, aku udah dapat sekolah, sudah selesai, urusannya udah selesai. Early decision nggak boleh menerima sekolah lain. Itu harus dimengerti, itu legal. Dan kita nggak mau dong ada aplikasi. Nah, lucunya early decision itu di beberapa sekolah ada dua, ada early decision 1 bulan-bulan Januari, ada early decision 2 bulan-bulan Maret. Mungkin bangkunya belum keisi semua atau gimana, tetapi early decision ini yang penting. Jadi jangan sampai anak kita melakukan decide, karena ini the whole is his or her life. Jadi ini kan hidupnya anak kita nih. Selamanya kalau melihatnya beli sekolah itu selamanya, karena kemudian jadi alumni kan, kayak kita KEKL kan. Bapak kita dulu bayar uang sekolah itu termasuk kita ketemu teman-teman ini kan bagian dari pendidikan itu. Pendidikannya. Nah, yang terakhir itu regular decision. Nah, ini semua dijelaskan sama sekolah masing-masing. Kapan tanggal aplikasinya, kapan tanggal pengumumannya, kapan tanggal mesti bilang yes, aku mau masuk sana, yes atau sini. no-nya. Nah, jangan khawatir, regular decision itu I would say commonly 85 to 90% itu regular decision. Semuanya pasti. Ya. Maksudnya kita di dalam itu. Kalau kita, yang aku bilang tadi, karena anakku ngelamar 10, diterima di 4, di waiting list sama 2. Di waiting list ada lagi istilah, di waiting list sama 2, ditolak 4 misalnya. Itu mendidik anak kita lah, punya aku ditolak ya sedih, tapi ya sudah ditolak. Aku kok di wait list ya, digantung ya, wah ya memang begitu. Mas, ini ada pertanyaan tentang pengambilan program. Bagaimana dari Christine ya? Bagaimana antara IB itu apa? International Business, NAP, International Baccalaureate, International Baccalaureate, NAP, lebih baik ambil program mana untuk persiapan uni di US? Untuk Christine jawabannya tidak ada bedanya, Christine, yang aku bilang tadi. Jadi sudah ada translasinya, dan beberapa banyak universitas di Amerika yang sudah recognize IB and how IB, because IB itu kalau nggak salah dari 2 ke 7 ya nilainya, something like that lah, dan memiliki beberapa strata sendiri. Jadi nggak ada masalah. Tapi itu tidak semua school seperti itu ya, Heri. Jadi waktu high school itu untuk anak saya berbeda loh, anak berbeda itu. Tapi tapi kan ini masalahnya anak saya kan sudah di sini gitu. Jadi mereka dari kelas dari TK, SD, SMP, SMA sudah di sini. Selalu American style toh. Iya, jadi Amerika ya, udah standar Amerika, udah tahu mereka. Dan mereka tuh sekolahnya di public school, jadi nggak di private school. Ya public school dibilang ya kalau dibilang jelek ya nggak jelek-jelek juga sih. Kalau dibilang tapi aku bagus, bisa mengerti sih, juga itu. Ya bisa mengerti pertanyaan Christine ini. Ya sama dengan yang aku tadi sampaikan ke Noel. Coba dicek di sekolah yang sekarang.
Pasti Iya ada sih, ada bagian ya. yang Christine bilang bagian yang kata membantu. dengar-dengar benar nggak ini dengar-dengar IB lebih. Oh ya, Memang karena ya, bagaimana ya? Oke. IB itu susahnya karena dia mengutamakan proses, bukan end produknya. Jadi misalnya IB itu anakku yang kecil itu di IB. Itu kelas 2 SMA itu tugas besarnya itu cukup heavy kalau menurutku. Tapi karena yang dilihat prosesnya. Jadi anak IB itu sudah terbiasa dengan menulis sesuatu, minta Bikin feedback, project, balik lagi, project. bikin plan, minta feedback, balik lagi, dan pun nulis lagu 5 lagu dalam waktu 8 bulan misalnya. Itu kalau menurut aku karena kalau Amerika lebih kan at the end is ABCD-nya. Tes standar tesnya waktu itu. Tapi Jadi betul ya, sebetulnya memang proses ya, memang tidak jauh beda dengan EP. Anak saya juga ngambil EP. Prosesnya memang mereka itu tidak end result, tapi dari bagaimana cara mempresenting awal, bikin hipotesa, itu kayak dulu kita di laboratorium, terus kalau ada laboratorium itu tes-tesnya apa, terus bikin kesimpulannya gimana. Nah, itu yang dipresentasikan. Gitu. Dan kalau menurut saya itu memang tidak jauh berbeda challenge-nya antara IP dengan EP. Untuk anak saya yang pertama itu memang rada berbeda. Ini ceritanya rada beda nih. Kalau average kid yang itu tidak mudah. Ya. Tapi bisa nggak itu diarahkan? Iya bisa. Setiap minggu harus yang nulis sambil pasti bisa. Ya mungkin dulu pertamanya nggak dari satu halaman, tapi dari mesti ngasih tahu itu apa, kayak model sandwich ya. Jadi apa, atasnya apa, terus nanti penutupnya bagaimana, di tengah-tengahnya diceritain sedikit. Yang pertama cuma dapat 2-3 kalimat gitu. Terus ntar 1 paragraf, terus 2 paragraf, terus 3 paragraf. Jadi ada itu pengarahannya di situ. Memang tidak mudah challenge-nya. Lalu pas masuk itu beda lo juga loh, Her. Iya. Karena gitu. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau kemungkinan yang dari Indonesia yang memerlukan akomodasi itu ada yang namanya kantor untuk murid yang memiliki disability atau yang memiliki memerlukan akomodasi tertentu. Juga ada yang khusus untuk yang international student. Jadi itu memudahkan kita semua. Itu Her. Yang penting kan kalau anaknya mau pasti ada jalan itu. Yang kemudian ya Christine, masing-masing universitas pengalamanku ya nggak ada bedanya, nggak ada, sama aja buat mereka, dan mereka sudah punya international student services khusus yang melihat IB, bagaimana IB di paritinya setiap tahun sudah ada, jadi nggak ada bedanya. Sekarang kalau mau bahas visa, nah ini lagi visa biasa sekarang rumit. Yang supaya agak konteksnya dulu, ke anakku itu European, mereka paspornya sudah bukan paspor Indonesia lagi, aku masih Indonesian. Jadi aku untuk pergi ke Amerika masih pakai B1 B2. Nah, setelah diterima, kemudian memutuskan sekolah mana yang mau diiyakan,
bapaknya bayar admission Sekolah. fee ya. Belum bayar sekolah, bayar cuman admission fee, anaknya sudah setuju, sekolahnya sudah setuju, bapaknya bayar admission fee, selesai, sekolah akan mengeluarkan yang namanya I-20. Formulir I-20. Nah, I-20. Formulir I-20 ini dikeluarkan sekolah itu berdasarkan dari informasi tentang kemampuan bayar keluarganya, kemudian jurusan anak itu di sekolah itu, dan waktu. Jadi biasanya sih dihitung dari anak itu datang sampai anak itu lulus. Kalau S1 ya 4,5 tahun atau 5 tahun, something like that. Jadi di I-20 itu sudah ada. Nah itu ditandatangani oleh sekolah, dikirim ke kita dimanapun tempat kita berada. Dengan I-20 itu kita ngelamar visa pelajar F1 ke kedutaan besar Amerika setempat. Tidak tahu di tempat dimanapun kita berada. Ya, Jakarta, Surabaya, ya toh? Ya, Jakarta, Surabaya. Untuk melamar itu sudah ada lagi itu form yang harus diisi, termasuk form untuk kasih ada 2 kasihnya sendiri, yang nanti I-20-nya itu di sebagian anak kita sama petugas imigrasi konselor di sana ya. Di sana. Itu juga belum tentu. Pengalamanku udah pasti karena kebetulan sekolah-sekolah yang di apply anakku cukup ada namanya lah gitu ya. Ya. Tapi aku pernah punya pengalaman atau anakku lah cerita ke aku, Dad, tadi di kedutaan ada yang ditolak karena misalnya masih junior college yang tidak terkenal atau community college yang mungkin untuk petugas imigrasi. Makanya tadi kembali lagi ke proses pemilihan sekolah tadi. Karena kita sudah merujuk pada ranking atau US News atau di NIS tadi. Paling tidak itu semua sekolah itu register properly di database-nya pemerintah. Iya benar. Tapi interviewnya lebih ke kamu ngapain ke Amerika. Jadi interviewnya tidak interview. Jadi si anak kita juga harus dibekali juga bahwa kalau kamu ditanya kamu mau ngapain ya, kamu mau sekolah. Pertanyaan yang selalu kita nasihati ke anak-anak adalah kalau ditanya habis sekolah ngapain, jawabannya harus aku mau pulang. Ya. Tidak boleh menjawab, oh aku mau cari kerja di Amerika, mau stay. Itu jadi kita sebagai orang tua kudu tahu nih trik-triknya atau tips-tipsnya. Masih aktual itu dari zaman saya dulu sekali ada teman yang as simple as say I'm going to the US to study. There's a university accepting me. That means that I'm qualified. The university accepting me. That's the I-20. My parents able to, based on the application and everything, we can afford it. And I'm gonna go home after that. That's simple. Itu kalau ditanya saja. Kalau nggak ditanya, diem aja. Kalau nggak ditanya, kamu mau ngapain? Mau sekolah. Gitu. Yeah. Nah, setelah anak kita sukses, biasanya naga-naganya sih langsung kelihatan lah. Biasanya kalau kita dibilang, kamu nanti terima pasportmu 2 hari lagi atau 3 hari lagi, itu udah pasti diterima lah. Keluarlah itu F1, namanya visa F1 tertempel di paspor. Di visa F1 sudah ada nama sekolahnya. Nah ini, jadi jangan pergi dengan visa yang sama ke sekolah lain, itu nggak boleh juga.
Sekarang repoti itu nanti. Jadi visanya sudah ini jadi sudah harus lulus. Jadi ada beberapa no return point lah. Ada beberapa no return point yang anak kita juga harus mengerti itu bahwa tidak boleh ini. Tidak pergi malah nggak apa-apa. Tidak pergi malah nggak apa-apa. Maksudnya tapi anak kalau kita gratis kemudian nggak boleh ya. tapi pergi ke sekolah lain nggak boleh dengan visa itu ya, dengan masuk. Jadi masuk dulu aja ke visa itu. Pindah nggak apa-apa. Oke. Setelah masuk nanti kemudian misalnya nggak cocok, misalnya satu semester misalnya kurang berhasil, ya pindah gitu, pindah aja nggak masalah. Nanti ngapply lagi. Prosesnya boleh, dari awal lagi dong ya. Ya. Boleh Christine nanya terus masuknya dari Amerika boleh masuk point of entry di mana aja boleh. Point of entry di mana aja boleh. Oh ya, itu kalau masuk kan bisa macam-macam. Cuma jadi begini, atau kalau sekolahnya di West, masuknya di East, kayaknya kok terlalu jauh ya. Jadi misalkan itu sekolah di California nih, tapi saya mau masuknya dari New York City. Ya enggak juga sih Ruth. Kalau aku traveling dari Eropa ya aku masuk ke timur dulu. Yang penting aku punya tiket. Eropa punya lah, tiket. Mas. Aku punya tiket ke California misalnya, enggak masalah. I don't think it will be that. Nggak bisa juga loh. Kalau Eropa bisa loh Mas itu. Masuknya lewat mana tetap aja itu. Mintanya visa dari mana gitu loh. Itu iya, kalau itu Schengen, itu khusus Schengen. Ya, ini kita bicara Amerika atau Schengen is fine. Schengen is totally different ball game lah. Imigrasi Amerika tidak se ini. Tidak saklek ya. Tidak apa-apa. Nah, artinya jadi pada saat ini kemudian step yang agak khusus. Pada saat landed di Amerika, ya kan, anak ini harus menunjukkan I-20, visa F1 itu, terus seolah-olah diinterview sih sama petugas yang di airport itu. Tetapi pengalamanku sama istri kalau nengok ke Amerika dengan visa turis kalau aku bilang pada saat aku diinterview kamu ngapain di Amerika? Aku bilang, I'm gonna visit my daughter, she's in Northeastern University. Itu alasan paling gampang untuk masuk ke Amerika. Jadi instead of I'm going to walking around Boston gitu atau turis atau apa. Tapi kalau aku sama anakku enak. I'm dropping my daughter to school. Itu lebih gampang. Nah, itu sampai titik F1 visanya ditok baru kita boleh merasa lega. Baru di titik itu yang namanya perjalanan tadi itu sudah melegakan. Sudah, anak kita sudah sekolah. Itu di ya. Wah, ternyata kita tuh sudah ngobrol lebih dari sejam loh. Aku yakin pasti banyak yang nanya soal setahun berapa tuh, Her? Ada yang sampai 20.000, ada yang 50.000 ya toh? Mahal murah itu relatif ya, Ruth. Mahal murah relatif ya. Aku biar enak ngomongnya, biar aku tidak dianggap. Tetapi semua transparan. Yang pasti private school lebih mahal dari state school. Yang pasti. Private school. Tapi kan juga ada yang namanya grant sama scholarship. Ya, Northeastern gini private school itu ada semua di websitenya mereka berapa tuitionnya dan tapi biaya itu yang menarik adalah selalu relate dengan kemampuan akomodasi. Jadi ada beberapa sekolah, setauku nih ya, ada beberapa sekolah untuk international student tahun pertama harus di dalam akomodasi kampus, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak bisa murah toh, karena ongkosnya sudah terpatok itu. Kalau satu kamar 2 orang berapa, satu kamar 1 orang berapa, satu kamar 4 orang berapa, atau satu apartemen 4 kamar masing-masing 2
dua kamar, satu kamar mandi itu berapa. Biasanya international student di pasar. Tapi kemudian kalau sudah di sophomore atau di junior atau di tahun-tahun berikutnya, kita boleh hidup atau anak kita bisa hidup di luar kampus sehingga tuition angka yang dibayarkan tadi lebih kecil. Jadi pas ngobrolin mengenai biaya nih, sebetulnya kan juga ada yang namanya kalau orang tua mampu, kemampuan orang tua itu. Jadi yang namanya ada salary khususnya ya, ada salary pattern itu. Kalau misalkan segini, ntar kira-kira bayarnya segitu. Itu ada matriksnya sendiri dari sekolahan. Untuk yang international school itu juga ada yang namanya grant itu. Benar nggak ya? Grant jadi scholarship itu ada itu. Pada saat nge-apply sebagai international student, walaupun orang tuanya mampu, sebaiknya di dalam aplikasi sekolah itu selalu dicentang pertanyaan, apakah Anda membutuhkan financial aid? Di situ selalu ada di dalam semua universitas yang kita pernah lihat, itu di dalam aplikasi itu selalu ada pertanyaan, kamu butuh dibantu nggak gitu? Do you need financial aid? Nah itu diklik. Kalau aku ya, ke anak-anakku sebaiknya itu semua dicek. Bilang aja bapakmu butuh sesuatu, walaupun kita puji Tuhan bisa lah ya. Karena ya itu tadi untuk menjawab Pak Dwi ini. Pak Dwi, yang dikasih ke kita itu bukan scholarship Pak Dwi, tapi namanya grant. Grant itu duitnya universitas sendiri. Kalau scholarship kan kadang-kadang duitnya yayasan government, atau duitnya government, duitnya military, duitnya alumni ya, dana abadi. Tapi kalau grant itu duitnya sekolah. Yang kami alami itu selalu bentuknya adalah diskon ke tuition. Yeah. Dan kebetulan Northeastern itu bilangnya setelah tahun pertama, jadi tidak bisa langsung dapat grant tahun itu. Tetapi tahun kedua baru. Jadi kita dapat diskon lah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tapi tahun jadi masing-masing sekolah ya. Jadi waktu itu di Penn State juga begitu, ya, yang namanya grant atau scholarship itu ada, tapi tidak untuk freshmen. Ada yang untuk yang setelah sophomore, jadi tahun kedua atau tahun ketiga, atau mungkin yang senior itu ada yang namanya scholarships. Itu khusus untuk Penn State. Ya. Tapi masing-masing sekolah itu unik, ya, tidak sama. Kuncinya adalah nama anak kita harus masuk dalam pool itu. Jadi yang tadi itu yang mencentang, do you need financial aid? Ada beberapa teman yang bilang, kalau jangan dicentang dong, nanti dapat assessment jelek. Universitas di Amerika setauku itu tidak memperhitungkan itu, tapi lebih memperhitungkan nilai anaknya, portfolio anaknya, prestasi olahraga, prestasi musik, atau prestasi apa. Soalnya kan yang sejam kita bicarakan ini kan jurusannya jurusan sekolah-sekolah umum kan, university kan. Kita belum bicara misalnya sekolah music school. Banyak anak Indonesia yang sekarang di Berkeley Music School yang di Boston misalnya. Banyak musisi Indonesia lulusan sana. Itu beda lagi cara berpikir, cara asesmennya. Salah satu keponakan di keluargaku ada yang di Juilliard, ngambil balet misalnya. Itu juga asesmennya tidak berdasarkan, tidak hanya melulu berdasarkan kemampuan orang tua membayar ya. Nah, apalagi kemampuan. Jadi selalu kami usulkan, kamu selalu bilang sama anak-anak, udah klik aja, nggak apa-apa. Walaupun bapakmu bisa, walaupun puji Tuhan bapakmu bisa bayar, tapi nggak apa-apa. Karena nanti ada dipertimbangkan untuk terima grant ini, which is fine, which is helpful in a way. Jadi terus terang di awal itu tidak masalah itu. Jadi antara nanti membutuhkan atau tidak di kemudian hari,
Ya belum tentu ya, Ya. tapi yang jelas kalau itu kita sudah kasih tahu, oh ya kemungkinan perlu ya. 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 Terus juga untuk sorry, Ruth, ada yang Pak Dwi masih Pak Dwi atau Bu Dwi nih? Pak Dwi nanya nih berdasarkan IP atau GPA, iya Pak. Jadi merit based. Oh Ibu, sorry Bu Dwi. Jadi merit based grant namanya. Jadi diberikan karena prestasi anak. Di sekolah waktu SMA ya. Ya. Lalu untuk tinggal di dormitory ya, itu bagaimana ya Her ya? Kira-kira gimana kan? Sekarang ini kan COVID ya. Ya, kalau soal COVID ini kebetulan aku bukannya promosi ya. Northeastern yang di Boston ini itu salah satu sekolah yang keluar duit paling banyak untuk membentuk sistem COVID. Bahkan jadi anakku tinggal di dormitory itu 3 hari sekali swab tes. Sehingga betul itu ya. Dan mereka nggak boleh main ke gedung sebelah. Mereka social distancing ya. Di Buffalo juga begitu ya ternyata. Jadi ada beberapa sekolah yang kemudian malah kayak Harvard gitu, kita online dulu deh, nggak jangan datang lah pokoknya. Jadi the whole campus close Harvard ya. Jadi beda-beda tapi tergantung jurusan juga ya Her ya. Ya tergantung sekolah juga. Ya. Christine boleh nanti aku di BU nggak tahu di Boston University, tapi Boston University one of the school that my daughter say no. Jadi diterima di BU tapi milih Northeastern karena sama-sama di Boston tapi dia lebih senang Northeastern. BU adalah salah satu sekolah yang indah itu kalau mau di sepanjang sungai Charles River kalau nggak salah namanya di Boston. Aku nggak tahu itu apartemen building yang recommended untuk di Boston University. Mestinya kenapa? Di setiap sekolah itu ada yang namanya parent groups ya. Di Facebook biasanya ada tuh parent groups ya. Jadi kita belum bicara itu. Nah, itu panjang itu ya ternyata. Nah, ini kita zaman digital ini, zaman online. Orang tua kalau nggak ikut sosial media juga agak repot. Benar kata Rudy bahwa in every step, jadi di setiap step sekolah tadi itu, di setiap proses tadi, itu anak-anak kita itu otomatis sosial medianya jadi baru tour guide aja baru tour lihat sekolah itu si sekolah sudah menyediakan ini Facebook friend atau Facebook club atau whatever lah, Facebook group untuk angkatanmu nanti kalau kamu mau ngobrol-ngobrol saling, karena mereka punya informasi sendiri yang orang tua tidak tahu. Ada istilah party school yang tidak ada di mana-mana, tidak ada di buku mana-mana misalnya. Itu mereka otomatis itu jalan sendiri itu. Nah, kita sebagai orang tua di setiap level, jadi misalnya ya kalau anak kita belum diterima, ya kita nggak punya. Tetapi kalau anak kita sudah diterima kayak aku ikut Facebook-nya Northeastern Parents, angkatan anakku atau hampir kayak general deh. Itu ya terus sampai aku ketemu ada orang Indonesia Pak Agung namanya. Anaknya baru lulus dari Northeastern. Mereka tinggal di Hong Kong sekarang. Itu true sosial media. Jadi aku bisa bilang, apalagi teman-teman yang lebih muda dari saya, yang anaknya baru mau sekolah, harus membuka diri, unfortunately atau fortunately ya, membuka diri untuk masuk dalam sosial media. Mengikutin lah ya. Paling tidak ada sosial media resmi di sekolah maupun di angkatan. Nanti mungkin ada sosial media yang untuk wisuda, nanti ada sosial media untuk sorority. Oh, kita belum bicara Greek life lagi. Oh ya, itu lain lagi. Wah, tapi tidak semua school ada yang namanya Greek life.
Greek life Contohnya itu di Catholic school itu tidak ada loh namanya Greek life. ya itu kalau ada yang tertarik aja bisa chatting kita soal Greek life. Oke, ada yang oh si Christine nanya kenapa nolak BU. Ya tadi Christine jadi aku bilang Tergantung anaknya ya toh, tergantung anaknya sendiri. Anakku ngelamar 10, diterima di 4. Ya, kemudian di 4 ini terus dipikir sama dia. Di 4 ini dipikir apa yang kebetulan yang 4 ini 2 di California, USC sama UC San Diego. 2 lagi di Boston. Jadi dia melakukan deduksi. Wah, kayaknya aku lebih seneng East Coast karena lebih European. West Coast lebih tropical, lebih fun, lebih sunshine type thing. USC is one of the good school in Southern California. Jadi anakku memutuskan antara BU dan Northeastern dan kemudian dia memilih Northeastern karena kepinginannya dia lah. Aku tidak tahu alasan at the end alasannya apa. Tapi itu memang menarik ya namanya pemilihan sekolah itu kita memang sebagai orang tua harus ya mendukung pilihan mereka yang pertama itu ya. Dan kita juga bisa mengarahkan apa yang terbaik untuk mereka. Dan itu memang komitmen ya kita sebagai orang tua ya, untuk selalu mendukung anak kita tuh maunya gimana. Nah, mengenai nanti. Ini menarik untuk aku sampaikan bahwa yang aku bilang tadi, walaupun mahal dan murah relatif ya, tetapi karena kita terlibat dari awal, dari proses yang tadi aku ceritakan tadi, aku bilang kita itu beli tidak hanya 4 tahun itu, kita tidak beli atau kita tidak hanya membeli anak kita datang ke kelas tok. Ada banyak, jadi kita juga membeli kehidupan, kita membeli security di dalam kampus. Itu untuk jadi yang kita beli itu experience. Jadi anak kita waktu kita masih anakku kan yang satu lulusan Cleveland, di Kent State itu di Ohio. Itu kan punya different way of think, different environment. Di kota kecil, terus lebih dekat, ya State University, sorority life dan lain sebagainya. Jadi kita beli itu pendidikan, bukan hanya pengajaran tapi pendidikan. Anakku yang kecil di Boston, big city, European, kita bisa naik tram kemana-mana, historik dan lain sebagainya. Ada beberapa sekolah keren di kisaran dia dan sebagainya, sehingga di environment-nya juga berbeda. Tetapi dana ongkos yang dikeluarkan itu juga membeli hidup, membeli the whole life, karena terus ada alumni yang kuat di Amerika itu alumni network. Benar, ya kan? Kalau aku di ITB terus terang begitu lulus ya wes sendiri gitu. ITB tidak banyak membantu atau tidak banyak memberikan benefits lah kira-kira begitu. Jaringan alumni itu juga penting juga karena beberapa perusahaan ada yang eksklusif banget loh. Oh, kamu tuh lulusan universitas ini. Wah, we're so welcome gitu ya. Kayak sekarang kayak itu kita ya. Ya kita welcome banget gitu ya. Ya tuh menurut saya. Nah, yang terakhir. Tadi ada satu pertanyaan yang kelewatan dari Rian ya. Rian tanya, bisa tinggal di luar dorm atau harus di dorm? Dan mungkin kalau aku boleh tambahin sedikit dari pertanyaan Rian ya. Kalau kalian sebagai ayah, prefer yang mana? Dan kenapa ya? Oh, itu bagus sekali tuh Den pertanyaanmu. Jadi sekolah, masing-masing sekolah punya policy masing-masing, sorry Ruth.
Betul. Masing-masing Betul. sekolah punya policy masing-masing. Jadi Northeastern di tempat anakku yang di Boston itu tahun pertama dan tahun kedua harus tinggal di dalam. Jadi mau tidak mau di dalam dorm. Nah, dormnya itu ada yang model kamar, jenis model dormnya macam-macam tergantung harga dan lain sebagainya dan tergantung bookingnya. Itu cukup intrik juga itu kalau ngebook dorm itu. Itu bisa setahun sebelumnya udah dikasih email itu. Kamu mau yang model kayak apa? Mau yang satu kamar sendiri, satu kamar berdua, atau satu apartemen 2 kamar, 1 kamar mandi, satu apartemen 4 kamar, 2 kamar mandi, jadi saling berbagi dapur dan lain sebagainya. Atau yang satu kamar berdua tapi kamar mandinya komunal di luar, jadi satu lantai, jadi kayak kos-kosan gitu satu lantai, terus kamar mandinya satu ini. Kalau yang itu kan nggak bisa ya, nggak bisa milih ya, nggak bisa ini. Kalau jadi ini sekarang yang di University at Buffalo ya, anak saya kan sekolah di situ itu Her. Tahun pertama yang memang diharuskan stay di dormitory. Dormitory itu memang ada beberapa macam gitu, seperti yang Heru bilang. Tetapi ada yang khusus yang namanya untuk honor student. Jadi kalau anak yang pintar gitu, dia apply, dormitorynya bisa dapat dormitory yang berbeda dengan anak-anak yang reguler gitu. Jadi cukup menarik gitu. Memang pilihannya tidak banyak, gitu. Cuman kalau di situ isinya anak-anak yang yang pintar itu, mereka tuh lebih ya bisa dibilang tidak terlalu banyak partying ya, Her ya. Gitu, ya kalau kan? party sih tidak terhindarkan ya, karena kita dulu mahasiswa juga partying juga. Kalau menurut aku dormitory itu paling tidak untuk tahun pertama ya, dormitory itu minimum ya. memudahkan anak kita beradaptasi, karena nggak mikir masak. Karena jadi dormitory itu kan termasuk meal plan, jadi makan di kantin. Tapi memudahkan anak kita untuk langsung settle, langsung ngurus sekolah daripada karena dormitory itu kan sudah ada furniturnya. Jadi sudah ada tempat tidurnya, sudah ada kursi, sudah ada meja, sudah ada colokan listrik, sudah ada wifi, sudah ada dan teman-temannya, sehingga kita datang masuk dengan mungkin belinya mungkin spraynya lah, atau small appliance lah, atau something small, hanya bawa laptop aja, menggunakan itu memudahkan anak kita untuk langsung ready to go gitu. Karena kadang kayak dua sekolah anakku itu selalu datangnya international school itu hanya weekend sebelum sekolah mulai. Jadi misalnya sekolah mulai hari Rabu biasanya atau hari Selasa, dormitory baru bisa dimasuki itu Sabtu. Jadi kita nggak bisa masuk misalnya kalau mau stay di hotel dulu ya tetap aja stay di hotel, tapi masuknya itu baru cuma 2-3 hari. Jadi anak kita kalau di dormitory lebih gampang untuk segera siap. Rian, ya, benar sih. itu applicable untuk local student juga, Rian. Jadi terutama untuk out of state student. In state, out of state itu maksudnya di luar negara bagiannya. Itu selalu compulsory dormitory. Sehingga itu mix. Bahkan di lokal yang di kota yang sama itu kalau nggak salah juga. Karena kampus Amerika, kecuali city kampus ya, kampus Amerika itu biasanya compounded gitu loh di satu tempat. Oke, thank you, Heru. Ya, jadi biasanya compulsory. Terus yang terakhir, setelah sekolah sebelum itu belum terakhir ini ya. Pas habis selesai sekolah ini masa bisa langsung pulang begitu enggak kan? Biasanya kan boleh kerja dulu kan? Nah, ada tuh kan yang namanya internship toh.
Ya, kita bicara intensif sekarang. Ada pengalamanku di 2 sekolah. Jadi yang namanya international student I-20, karena aku dulu juga pakai I-20 waktu ngambil master di New Mexico. I-20 international student kita boleh kerja sebenarnya part time. Tapi butuh approval dari International Student Services sama dari dosen pembimbing lah ya, counselor. Kita boleh kerja within kampus perimeter, di dalam kampus 20 jam maksimum seminggu. Jadi sebenarnya anak Indonesia itu bisa kerja di library, bisa kerja di kantin, bisa kerja di rec center, bisa kerja di offices, untuk itu gitu. Tapi pengalaman keluarga kami biasanya bilang nggak perlu mikirin itu karena tadi itu kita sudah berproses panjang. Salah satunya adalah orang tuanya sanggup mengcover lah expense. Tetapi kadang-kadang anak itu karena mahasiswa sama SMA kan lain. Mahasiswa kadang-kadang waktunya tuh banyak tersisa. Jadi masih bisa kerja. Tapi kalau kami ke anak-anak, aku bilang ikut klub aja, ikut klub. Writing club, movie club. Jadi ikut klub aja, gunakan waktunya untuk itu. Tidak usah mikir kerja. Tapi ada beberapa, aku tahu ada beberapa orang Indonesia yang tapi izin kerja ada. Nah, itu satu. Yang kedua, sebenarnya ada yang namanya CPT. Aku lupa juga tuh terjemahnya. CPT itu seperti practical training college practical training kalau nggak salah. Ya, practical training, ya, betul. Itu sebenarnya yang sekarang yang salah satu yang menjadi trademarknya Northeastern itu adalah yang namanya co-op. Jadi anak kita dibantu kerja di luar kampus 6 bulan per tahun, maksimum 6 bulan per tahun, maksimum 1 tahun selama di sekolah itu. Jadi 2 kali CPT, separuh 6 bulan dan 6 bulan. Itu anak kita ada anakku yang di Northeastern itu ya pergi ke kantor bagian co-op, bagian internship, itu terus dibantu, harus melamar kerjaan sendiri, harus interview sendiri, harus perusahaan yang di interview harus masuk dalam daftar sekolah, bagian, terus dibantu untuk kerja. Jadi instead of sekolah, itu selama 6 bulan statusnya, walaupun student ya, statusnya kerja dan punya social security number. Oh, wow. Jadi bagus dong ya, gitu. Jadi dia ada pengalaman ya. Ya, jadi dia ada pengalaman di dalam itu. Nah, kita sebagai orang tua ya akhirnya kita harus minta anak kita untuk pergi ke kantor itu untuk kemudian nanyain gimana prosesnya, gimana saya cara dapatnya, apa syaratnya, teksnya gimana, terus status saya sebagai, karena tadi F1 ya, itu ada hubungannya dengan F1. Visanya tetap visa pelajar. Ya, visa pelajar. Gitu. Yeah. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu yang namanya OPT. OPT itu setelah lulus. Oh, beda lagi itu ya. On the job practical training kalau nggak salah. Lupa aku. Itu sesuai dengan background education-nya ya. Ya, jadi itu sebenarnya sudah lewat dari sekolah, tapi karena sekolah yang mengeluarkan ijazah, ya kan? Sekolah mengeluarkan ijazah dan kelulusan kita dari universitas itu yang kita kasih ke terus izin pemerintah. Jadi OPT. Jadi kita ngelamar ke perusahaan, kita bilang bahwa aku akan kerja di perusahaan itu dalam struktur OPT.
Opsional, sorry Rian, opsional mungkin. Nah itu 1 tahun dan kalau nggak salah tidak bisa diperpanjang kecuali kemudian beralih ke dunia kerja, which is yang kamu punya sekarang itu H1B, disponsori dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu itu diskusi 2 jam lagi itu H1B itu. Wah, kita udah hampir 2 jam loh, Her. Iya kan? Wah, mungkin ini menarik sekali ya. Kita bisa terusin lagi. Pertanyaan dari Budwi itu, aku dulu waktu ya apakah ada pengalaman dari KKL untuk graduate assistant bisa share? Aku dulu waktu sekolah di Amerika graduate apa dulu namanya? Lab assistance, teaching assistantship namanya. Jadi aku ambil S2 sambil ngajar S1. Jadi itu nggak cuman untuk yang graduate ya, untuk yang college sekarang pun ada, anaknya juga kerja di lab juga. Okay. Jadi itu tergantung, sebetulnya pada intinya itu tergantung anaknya sendiri toh. Ya. Kalau anaknya emang mau cari pengalaman, ya bisa nanyain ke profesornya. Oh bisa nggak aku bantu ini? Ya. Kalau emang boleh ya silahkan. Hanya bedanya anakmu ini ya, anakmu American toh. Ini itu kita cari international student toh. Yo, neng podo wae musimnya itu kan kesempatan terbuka. Yang namanya di sini kan opportunity, equal opportunity itu. Tidak masalah. Iya, oke. Tapi F1 visa tadi ada skemanya yang harus dipelajari. Tapi ada. Gitu ya. Ada pertanyaan dari Noel nih. If you were to do this again, is there anything you would do differently? Mungkin nggak ada. Apa ya Noel? Kalau ngulang lagi ngulang lagi, yang pasti anakku dari SMA sudah aku sekolahkan. Jadi persiapan universitas itu justru datangnya sebenarnya dari lulus SMP. Jadi SMA-nya sudah harus di-set untuk ke. Tapi terlalu mudah intinya memang. Sedini mungkin ya, dipersiapkan sedini mungkin ya. Iya. Persiapan itu memang penting ya. Iya. Well, okay. Ada lagi nggak ya pertanyaan-pertanyaan yang lain? Terakhir ini, apakah graduate assistant bisa di-apply dari Indonesia? Iya, aku waktu itu nge-apply dari Duri malah, dari tengah hutan Sumatera malah dulu nge-apply itu. Teaching assistantship. Okay. Nah, kalau S2 nih, kalau boleh usul sih kerja dulu. Jadi 3-4 tahun kerja dulu di industri. Karena 3-4 tahun itu ada bunyinya. Pada saat kita nge-apply S2, kebetulan aku mono major ya. Jadi dari sekolah sudah teknik perminyakan, terus sampai S2, sampai kerja semua teknik perminyakan. Waktu aku nge-apply S2 teknik perminyakan karena aku sudah bekerja, itu si pihak sekolah karena waktu aku jadi teaching assistant kan aku bisa membawa field experience ke dalam kelas. Kalau aku di tengah hutan Sumatera aku begini gitu misalnya. Yeah. Tapi apply-nya dari Indonesia, aku dulu nge-apply dari Duri kok. Itu memang menarik untuk yang pasca sarjana ya ceritanya ya Her ya. Pasca sarjana ya. Iya, pasca sarjana. Memang beda gitu. Di sekolah sekarang itu ada yang namanya 4+1, 4 tahun studi untuk yang bachelor, tambah 1 tahun untuk master. Kalau memang itu kesempatan ada, itu sepertinya ada minimum requirement-nya, misalkan indeks prestasinya harus minimum 3,2 atau 3,5 itu bisa ngambil gitu. Nah, tetapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, itu 4 tahun sebaiknya selesai terus either kerja dulu atau boleh langsung. Itu tergantung kesempatan yang nanti mereka bisa akses pada masih cukup lama ya. Kita kan ini ceritanya
mereka baru masuk sekolah ya Mas Ian. Iya. Ora usah kesusu, pokoknya menikmatin dulu lah itu ceritanya. Ini ada pertanyaan dari Kuncoro nih, sorry menyimpang, buat Heru, kamu sudah lama tinggal di Eropa, kok lebih pilih anak-anakmu ambil kuliahnya di Amerika, kenapa nggak di UK atau Germany Lah gue atau mau. negara Eropa lah ya? Ya nggak apa-apa diulang. Jadi untuk Kuncoro, walaupun aku tinggal di Eropa sudah 8 tahun, 5 tahun di Denmark, 7 tahun lah, 5 tahun di Denmark, 2 tahun di UK. Tapi anak-anakku pendidikannya itu selalu international school dan jadi tidak European school. Waktu aku bicara anakku ya, waktu di Arab Saudi American school. Waktu di Libya di Tripoli American school. Waktu di Kanada ya mungkin Catholic Canadian Public School lah. Anakku yang gede dari American School di Saudi masuk SMA-nya di Amerika, boarding school, makanya Amerika. Jadi anakku kenapa yang besar American way karena itu. Jadi meneruskan aja dari SMA ke UC. Anakku yang kecil waktu di Saudi American School pindah ke Denmark, itu International School IB. Nah, International School IB memang bisa ke Eropa maupun ke Amerika. Anakku yang kecil waktu kita traveling nengok sekolah, waktu itu sama ibunya, juga pergi ke Inggris, juga pergi ke UK, ke Bath, ke Cambridge, ke Oxford, ke mana lagi? Swanson itu bagus juga ya. Tapi anakku yang kecil melihatnya pendidikan di Inggris kurang. Jadi kalau di UK, menurut anakku nih ya, aku tidak punya pengalaman. Itu study only, studious. Jadi akademik sekali karena kas orang Inggris kan, akademik sekali. Dibandingkan Amerika yang di samping study ada yang another life on top of it. Jadi yang tadi itu yang clubs, music, party, Greek life, just life in general. Kalau di UK kata anakku lebih studious dan lebih memang lebih kalau menurut aku lebih dalam sih pas belajar itu benar-benar belajarnya lebih dalam. Jerman atau negara Eropa lain, anakku ngecek yang pasti tidak di Denmark. Jadi kalau Skandinavia, kalau aku boleh, ini tapi tanpa data nih ya. Kalau datang dari negara lain ke Eropa maupun Skandinavia, anak kita sebaiknya investasi waktu untuk belajar bahasa. Jadi misalnya German School dari Jakarta sudah belajar Jerman dulu. Apa itu namanya? Apa namanya? Sekolahnya di Matraman ya, di Goethe School. Goethe School. Yeah. Atau kalau enggak ya kalau enggak habis lulus SMA keterima di Jerman karena ada teman istriku orang Medan, 3 anak perempuan semua sekolahnya Jerman. No question asked, lebih murah, go straight to Germany, go straight to certain city karena itu dia udah tahu prosesnya. Anakku bisa Jerman, les bahasa Jerman, sampai di sana spend waktu dulu belajar karena mungkin German speaking sama German studying slightly different atau gimana. Belajar dulu, spend dulu. Kalau mau ke Skandinavia, spend setahun, belajar dulu bahasa itu. Bahasa setempat. Sekolahnya gratis. Hampir sekolahnya gratis. Hidupnya enak, dibayarin. Sekolah mahasiswa itu digaji kalau di Skandinavia. Oh. Ya, itu untuk negara lain ya tuh. Jadi untuk itu mungkin kita bisa invite rekan-rekan kita yang lain yang mungkin ada di situ ya, kayak si Lucy itu mereka tinggal di
Jerman itu. Atau Iya. mungkin untuk lain kesempatan kali ya. Jadi kita bisa Iya, ngobrol-ngobrol ya. ini sudah 2 jam ini. Udah 2 jam ya. Ini kalau yang namanya Aku mau- meeting lewat dari 1,5 jam itu saya didenda ini. Wah, maaf ya, mestinya kita harus mengakhiri nih, ya. Tapi saya yakin masih ada banyak pertanyaan yang lain ya, Her ya. Kalau memang masih ada, silahkan kirim pertanyaan itu ke Heru atau ke saya, atau bisa lewat KEKL Diaspora WA-nya ya toh. Diaspora ya. Gitu. Ya, oke. Kita mungkin sudah saatnya untuk mengakhiri nih ya. Ya. Oh, by the way, yang nama panggilan saya itu bukan Rudolfo loh ya. Emang itu si Des itu yang kurang ajar itu. Dia menyimpang nih, tapi mumpung dia nggak ada lagi di sini. Rudolf ini. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga berguna. Kita bawa di WA atau di Discord atau dimanapun di Diaspora, ngobrol aja. Apalagi soal yang soft seperti rasa kangen, terus bagaimana mengatasi rindu, terus bagaimana kalau anaknya di rumah pendiam tapi di sekolah terus malah aktif terus kemana-mana. Itu banyak yang bisa banyak ya. Sekarang komunikasi kan juga macam-macam ya, itu bisa pakai WhatsApp, itu bisa tiap mingguan kalau mau itu. Kita bisa ngobrol. Ya, rekan-rekan, waktu kita memang terbatas, tetapi tidak membatasin kita untuk berbicara lebih lanjut. Kalau ada sumur di ladang, bagaimana, Her? Kita boleh menumpang mandi ya. Kita boleh menumpang mandi. Kalau ada duit di dandang, boleh kirim ke sini toh. Oke. Thank you. Untuk BPP, terima kasih. Untuk rekan-rekan yang bekerja di belakang layar seperti Chef Leo, Desi, Dendi, Imelda, itu terima kasih sekali. Her, terima kasih untuk waktumu itu. Kita pasti akan mengadakan lagi ya.